Saat kita mengakses endpoint profil, maka dia bisa keluar karena token yang kita gunakan, yang sudah kita sematkan di file header token, ini adalah hasil dari kita login sebelumnya dengan akun user. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 16 Oktober 2022. Pada video ini kita akan membuat REST API dengan pembatasan akses bertingkat. Pembatasan pada sistem API diperlukan untuk melindungi sistem dari akses yang tidak diinginkan. Saya akan menggunakan JSON Web Token untuk mendeteksi kewenangan dari akses yang masuk ke dalam sistem. Di proyek ini saya akan membuat contoh-contoh endpoint yang akan kita batasi aksesnya di antaranya list produk, login, profil, ganti password, list pengguna, dan list admin. Di mana umum atau selain pengguna hanya dapat mengakses endpoint list produk dan login saja. Pengguna bisa mengakses endpoint yang bisa diakses umum serta endpoint profil dan ganti password. Admin bisa mengakses endpoint yang bisa diakses pengguna serta endpoint list pengguna. Sedangkan super admin bisa mengakses semua endpoint. Buka terminal, command prompt, dan buat direktori multilevel dash access dan enter. Tekan npm init yes next dan enter. Buka Visual Studio Code. Buka terminal dan install modul yang dibutuhkan. Desain database untuk pembatasan akses ini saya menggunakan dua tabel. Tabel yang pertama adalah TB Kasta. Field ID cukup menggunakan tipe TinyIn karena jumlah data pada tabel ini kemungkinan tidak lebih dari 10. Field nama kasta untuk identifikasi kasta dari pengguna yang relatif lebih mudah dibaca daripada sekadar angka. Gunakan indeks unik untuk field ini. Field kapabilitas untuk menentukan endpoint apa saja yang berhak diakses oleh kasta tersebut. Gunakan tipe data teks untuk mengantisipasi jumlah endpoint yang akan berkembang. Tabel yang kedua adalah TB pengguna. Field ID pengguna sebagai identitas pengguna dengan indeks unik. Field password akan berupa hasil hashing SHA-256 sehingga panjangnya akan fix 64 karakter. Untuk itu kita gunakan tipe data char. Tambahkan field nama lengkap dengan tipe varchar. Field kasta pada tabel TB pengguna merupakan referensi dari tabel TB kasta. Field status untuk menentukan status apakah masih diperbolehkan akses atau tidak dengan nilai defaultnya adalah inaktif. Setiap token yang digunakan sebagai autentikasi masing-masing akun dibuat menggunakan sebuah kunci yang terdiri dari 36 karakter. Kita simpan di field kunci. Kita menggunakan file.env di mana ada variabel port adalah port 8071, sedangkan dbhost, dbport, dbname, dbuser, dbpass tergantung kredensial atau konfigurasi database kita. Selanjutnya aktif status menentukan karakter atau teks dari status aktif itu seperti apa. Kemudian untuk super user identifikasinya adalah all, sedangkan kasta user adalah ID-nya 1 dan kasta admin ID-nya 2. Buat folder src, buat file config.js di bawah folder src. Import modul.env dan joy, muat semua variabel dari file.env. Buat skema yang sama dengan variabel dari .env dan simpan ke dalam konstanta skema.env. Property port hanya memiliki nilai berupa angka dan harus ada. Properti dbport, dbhost, dbname, dbuser, dbpass, aktif status, dan super user harus ada juga. Sedangkan kasta user dan kasta admin harus berupa angka dan harus ada juga. Validasi variabel environment dengan skema.env dan proses validasi akan mengembalikan nilai yang memiliki property value dan error. Periksa jika terdapat error atau kesalahan, hentikan program dengan memberikan informasi tentang kesalahan pada variabel.env. Ekstrak konstanta value dan semua propertinya diekspor secara default. Buat file server.js, import modul express, simpan function express ke dalam konstanta server. Import modul Morgan, gunakan modul Morgan ke dalam server dengan argumen combine. Import modul course, gunakan function course supaya API dapat diakses dari URL yang berbeda dengan URL API.
Import modul body parser, gunakan properti JSON dari body parser untuk membaca body dengan format JSON. Import properti port dari file config.js, atur server listen pada port dari variable.env, tampilkan informasi pada konsol bahwa aplikasi sudah aktif sesuai harapan. Buat folder model, buat file db.js di bawah folder model, import modul MySQL 2, import properti dbhost, dbname, dbuser, dbpath, dan dbport dari file config.js. Gunakan properti create pool dari modul MySQL dan simpan ke dalam konstanta pool, di mana argumennya berupa objek properti host menggunakan nilai dari dbhost, port menggunakan dbport, database menggunakan dbname, user menggunakan dbuser, password menggunakan dbpass. Selanjutnya export default pool.promise. Buat file auth.js di bawah folder src, buat asynchronous function yang diekspor secara default, di mana parameter yang dibutuhkan adalah request, response, dan next. Ambil header dengan nama token dan simpan ke dalam konstanta token. Periksa token jika berupa string kosong atau tipe datanya berbeda dengan string, maka kembalikan dengan properti status dari parameter response dengan argumen 403 atau forbidden access dengan body JSON. Import modul JSON Web Token dan simpan di variabel JWT. Decode token dengan properti function decode dari modul JWT dan simpan di konstanta decoded token. Jika token bukan berupa JSON Web Token, maka decoded token akan bernilai null. Atau jika berhasil didecode namun tidak memiliki properti ID pengguna, maka kembalikan dengan status 403 alias forbidden access. Inisiasi variabel row berupa objek kosong, gunakan try catch untuk query database. Gunakan properti function query dari variabel db, tambahkan kata await untuk mengambil baris data dari tabel TB pengguna yang dijoin dengan tabel TB kasta, di mana field ID pada tabel TB kasta sama dengan field kasta dari tabel TB pengguna. Serta ID pengguna sama dengan properti ID pengguna dari hasil decode token. Field yang diambil diantaranya status, kunci, dan nama lengkap dari tabel TB pengguna. Serta field kapabilitas dari tabel TB kasta. Query akan mengembalikan sebuah nilai berupa array dan simpan indeks pertama ke dalam konstanta rows. Abaikan indeks kedua dengan menggunakan garis bawah. Jika rows adalah sebuah array, maka akan memiliki properti length yang bertipe data number. Jika properti length bernilai 1, maka simpan konstanta rows dengan indeks ke-0 ke dalam variabel row yang sudah diinisiasi di atas. Jika terdapat error, tampilkan pada konsol. Kembalikan status 500 alias internal server error. Jika query di atas berhasil, maka query row akan memiliki properti kunci dengan tipe data string. Jika tidak, maka kembalikan dengan status 403 alias forbidden. Import file config.js dan hanya ambil properti aktif status dan super user. Periksa jika properti status tidak sama dengan nilai aktif status. Kembalikan dengan status 403 alias forbidden access. Gunakan try catch untuk memverifikasi JSON Web Token. Gunakan properti function verify dari modul JWT dengan argumen pertama berupa token yang dikirim oleh pengguna, dan argumen berikutnya adalah properti kunci dari variabel row. Jika gagal di-verify, maka tampilkan error pada konsol dan kembalikan dengan status 403 alias forbidden access. Properti kapabilitas dari row sama dengan super user. Jika bukan super user, pisahkan nilai kapabilitas dengan batasan koma dan simpan hasilnya yang berupa array ke dalam variabel allow paths. Kembali ke atas dan import modul URL dan simpan ke dalam variabel URL. Lanjut ke bawah, uraikan properti original URL dengan properti function parse dari modul URL dan simpan properti path name dari hasilnya ke dalam konstanta path. Periksa apakah path terdapat pada array allow paths. Jika tidak ada, kembalikan dengan status 403 alias forbidden access. Simpan objek JSON dengan properti nama lengkap dan ID pengguna ke dalam properti user dari variabel request.
Kembalikan dengan function next untuk meneruskan proses selanjutnya. Dalam hal ini, verifikasi token sudah lolos. Buat file productlist.js untuk mensimulasikan endpoint product list atau list product. Import file db.js dan masukkan ke dalam variabel db. Buat asynchronous function di mana parameternya adalah request dan response. Inisiasi variabel data berupa array kosong. Gunakan try catch untuk query database. Ambil baris data ID, title, kategori, dan brand dari tabel TB products. Simpan rows ke dalam variabel data. Jika terjadi kesalahan, tampilkan pada konsol. Kembalikan dengan status 500 alias internal server error. Jika tidak ada kesalahan, kembalikan dengan JSON object. Export default function product list. Buat file product.js di bawah folder src, import modul express dan simpan pada variabel express. Simpan properti function router dari modul express ke dalam konstanta router. Gunakan properti get dari router dengan argumen berupa endpoint/list dan argumen berikutnya adalah function product list. Import model productlist.js dan simpan ke dalam variabel product list. Export default router dari express. Buka file server.js. Import file product.js sebagai router dan simpan ke variabel product. Gunakan endpoint/product dengan router dari product. Buat file user.js di bawah folder src, import modul express dan simpan di variabel express. Gunakan properti function router dari modul express dan simpan di konstanta router. Kemudian export default router dari express. Buat file user-login.js di bawah folder model, buat sebuah arrow function yang asinkronus dengan parameter request dan response. Ekstrak properti body dari request, yaitu berupa ID pengguna dan password dan simpan di dalam konstanta. Periksa tipe data dari ID pengguna dan password apakah sama dengan string. Jika tidak, kembalikan dengan status past03 alias forbidden access dengan message permintaan tidak valid. Inisiasi sebuah variabel row dengan nilai awal adalah objek kosong. Gunakan try catch untuk query database. Import terlebih dulu file db.js dan simpan ke variabel db. Gunakan properti function query dari modul db menggunakan kata await di depannya dan query field ID, status, password, dan password yang dikirim oleh pengguna langsung kita generate dengan SHA-256 dari tabel TB pengguna, di mana ID pengguna sama dengan ID pengguna yang dikirim oleh pengguna. Dan simpan hasilnya yang berupa array, di mana indeks awal kita simpan ke konstanta rows. Periksa apakah tipe data dari rows memiliki properti length yang berupa number tipe datanya, dan jika properti length nilainya identik dengan 1, maka rows indeks pertama kita simpan ke dalam variabel row yang sudah kita inisiasi sebelumnya. Jika terjadi kesalahan, tampilkan pada konsol dan kembalikan dengan status 500 alias internal server error, di mana message-nya adalah terdapat masalah di sistem. Periksa apakah variabel row memiliki properti status di mana tipe datanya adalah string. Jika bukan, maka kembalikan dengan status 403 alias forbidden access, di mana pesannya adalah akun tidak ditemukan. Jika properti password dari row tidak identik dengan properti send password yang sudah kita hashing dengan SHA-256 dari password yang dikirim oleh pengguna, maka kembalikan dengan status 403 alias forbidden access, di mana pesannya adalah password salah. Periksa juga status dari merupakan properti dari row. Jika tidak sama dengan active status yang dari file.env, maka kembalikan dengan status 403 alias forbidden access, di mana pesannya adalah akun tidak aktif. Import file config.js yang ada di folder src dan ambil properti active status. Kemudian import modul UID, di mana salah satu propertinya adalah v4 dan kita simpan ke dalam variabel UID v4.
UID v4 kita gunakan fungsinya dan hasilnya sebagai kunci simpan di konstanta kunci. Gunakan try catch untuk mengupdate database. Gunakan property function execute dari modul DB dan berikan kata await di depannya. Dengan SQL query-nya adalah update TB pengguna, set kunci sama dengan kunci yang kita generate sebelumnya dengan UID v4 dan properti berikutnya adalah properti ID dari variabel row hasil query sebelumnya. Jika terjadi kesalahan, tampilkan di konsol dan kembalikan dengan respon status 500 alias internal server error, di mana pesannya adalah terdapat masalah di sistem. Import modul JSON Web Token dan simpan di variabel JWT. Di bawah gunakan property function sign dari modul JWT, di mana argumen yang pertama berupa objek JSON, kita gunakan property ID pengguna yang nilainya kita ambil dari database. Dan argumen kedua adalah kunci yang kita generate dengan UID v4. Kemudian argumen ketiga adalah objek JSON juga, di mana propertinya expires in sama dengan 7D atau 7 hari masa expirednya dan simpan di konstanta token. Jika berhasil, respon dengan objek JSON di mana properti OK adalah true, message-nya berhasil dan datanya berupa nilai token. Paling bawah export default function user login yang baru saja kita buat. Kembali ke file user.js di dalam folder src. Import file userlogin.js yang berada di folder model dan simpan ke dalam variabel user login. Gunakan property function post dari router, di mana argumen pertama adalah endpoint/login dan argumen kedua function dari user login. Import file user.js dan simpan ke dalam variabel user dan gunakan endpoint group/user dan argumen keduanya menggunakan router dari user. Di folder model kita buat file baru user password.js buat sebuah arrow function user password asynchronous function dengan parameter request dan response. Extract request body dan ambil properti password. Periksa jika tipe data dari password bukanlah string, maka kembalikan dengan respons status 403 alias forbidden access, di mana message-nya atau pesannya adalah permintaan tidak valid. Gunakan try catch untuk query database, import file db.js dan simpan ke dalam variabel db. Gunakan property function execute dari modul db, berikan kata await di depannya dan update TB pengguna, set password dan passwordnya adalah hasil dari hashing SHA-256 dari password yang dikirim oleh pengguna. Where ID pengguna menggunakan property ID pengguna dari request user yang sudah kita atur atau kita set di file out.js. Jika terjadi kesalahan, tampilkan di konsol dan respon dengan status 500 alias internal server error, di mana message-nya atau pesannya adalah terdapat masalah di sistem. Jika tidak ada masalah, respon dengan objek OK sama dengan true dan message-nya berhasil. Dan function user password lakukan export default. Kembali ke file user.js di folder src, import file user password.js yang ada di folder model dan simpan ke dalam variabel user password. Gunakan property function post dari router express, di mana argumen pertama adalah sebuah endpoint/password dan argumen kedua menggunakan function user password. Untuk password, kita harus batasi dengan menggunakan middleware out.js. Kita import dan letakkan middleware di tengah dari dua argumen sebelumnya. Seorang pengguna, dia harus lolos dari pengecekan di file out.js ini. Baru setelah lolos, dia baru bisa mengeksekusi function dari user password. Buat file user profile.js di folder model, buat sebuah arrow function tanpa asynchronous dengan nama user profile, di mana parameternya yang dibutuhkan adalah request dan response. Karena kita menggunakan satu baris saja, langsung kembalikan dengan respon objek JSON, di mana datanya atau properti data menggunakan properti dari properti user dari variable request. Selanjutnya, export default function user profile. Import
file userprofile.js dan simpan ke dalam variabel userprofile. Gunakan property function get dari router express, di mana argumen pertama adalah sebuah endpoint /profile dan argumen kedua adalah middleware out dan argumen ketiga adalah function userprofile. Buat sebuah file userlist.js di dalam folder model. Buat arrow function userlist dengan asinkronus, di mana parameternya adalah request dan response. Inisiasi variabel data dengan nilai awal array kosong. Gunakan try-catch untuk query database. Import file config.js dan ambil property kasta user. Dan import file db.js dan simpan ke dalam variabel db. Gunakan property function query dari modul db. Gunakan kata await di depannya. Field yang kita ambil adalah ID pengguna, nama lengkap, status, dan edit dari file atau dari tabel TB pengguna, di mana kasta sama dengan nilai dari kasta user yang ada di file.env. Hasil kembaliannya adalah berupa array dan simpan ke dalam konstanta rows. Array indeks pertama dan indeks berikutnya kita abaikan dengan garis bawah. Simpan konstanta rows ke dalam variabel data yang sudah kita inisiasi sebelumnya. Jika terjadi kesalahan, tampilkan di konsol dan kembalikan dengan respons status 500 alias internal server error, di mana pesannya atau message-nya adalah terdapat masalah di sistem. Jika tidak terjadi masalah, maka kembalikan dengan properti data adalah hasil query database TB pengguna yang memiliki kasta user. Paling bawah kita export default function userlist. Kembali ke file user.js di bawah folder src. Import file userlist.js yang ada di folder model dan simpan ke dalam variabel userlist. Gunakan property function get dari express router, di mana argumen pertama adalah /list sebagai endpoint dan middleware-nya adalah out, dan argumen ketiga menggunakan function userlist. Buat file admin.js di bawah folder src, import modul express dan simpan ke dalam variabel express. Simpan property function router dari modul express dan simpan ke dalam konstanta router. Export default router express. Kembali ke file server.js yang ada di folder src, import file admin.js dan simpan ke dalam variabel admin. Buat grup endpoint /admin dengan server.use, di mana argumen keduanya adalah router dari admin. Di dalam folder model, kita buat file admin-list.js, buat asynchronous arrow function dengan nama admin-list, di mana parameternya adalah request dan response. Inisiasi variabel data dengan nilai awal array kosong. Gunakan try-catch untuk query database. Import file config.js dan ambil properti kasta admin. Import file db.js dan simpan di variabel db. Gunakan properti query dari modul db dan gunakan kata await di depannya untuk query database dari tabel tb pengguna. Yang kita ambil fieldnya adalah ID pengguna, nama lengkap, status, dan edit. Di mana kasta menggunakan kasta admin dan ID penggunanya selain dari ID pengguna si pengakses. Dan simpan hasil kembaliannya di mana berupa array dan kita simpan indeks pertamanya kita simpan ke dalam konstanta rows dan berikutnya kita abaikan dengan garis bawah. Selanjutnya kita simpan konstanta rows ke dalam variabel data yang sudah kita inisiasi sebelumnya. Jika terjadi kesalahan, tampilkan pada konsol dan return sebuah respon dengan status 500 alias internal server error dengan message terdapat masalah di sistem. Jika tidak ada masalah, respon dengan objek JSON di mana properti OK adalah true, message-nya berhasil dan datanya berupa hasil query dari database dengan kasta admin. Yang terakhir, export default function admin list. Sebaiknya folder model berada di dalam src supaya semua source code masuk ke dalam satu folder aja. Bisa saja sejajar, tapi sebaiknya dimasukkan ke dalam folder src. Semua config kita rubah src. Tabel TB pengguna dengan isian 3 user, di mana kastanya berbeda-beda. Joko user menggunakan kasta 1, dan ini passwordnya hasil hashing SHA-256 dari kata ini rahasia. Begitu juga dengan Joko admin dan Joko super dengan perbedaan kasta masing-masing usernya.
Untuk tabel produk saya buat dummy dari database dari tabel di demo JSON, dan untuk tabel TB Kasta adalah seperti ini. Untuk ID 1 user, 2 admin, dan 3 super admin, di mana kapabilitasnya dibatasi dengan koma. Ini kapabilitas berdasarkan endpoint, yaitu untuk user hanya /user/profil, /user/password. Untuk admin ditambah dengan /user/list. Sedangkan super admin kita gunakan kata all saja. Jika di Windows sudah bisa menggunakan curl, ini saya buatkan file user login but untuk simulasi akses ke API yang sudah kita buat. Pada file package.json dan property scripts, tambahkan property start dengan value-nya adalah berupa string node spasi src / server.js supaya bisa kita gunakan dengan npm start. Saya membuatkan body JSON di file akun user.json di folder contoh. Body ini akan kita gunakan untuk query dengan curl. Baris perintahnya seperti ini, -i untuk menampilkan header, sedangkan -h adalah headernya. Header menggunakan file header JSON content type _2 application/json. Ini bisa kita trigger langsung, contoh user login but, dan responnya adalah berhasil dan datanya berupa token. Untuk header token sendiri kita gunakan kata token di depan, _2 dan tokennya. Untuk endpoint user profile kita tidak menggunakan metode post, jadi kita tidak perlu menggunakan header JSON. Cukup menggunakan header token saja seperti ini. Untuk tanda persen sampai dengan angka 0 ini bahwa file header token berada di folder yang sama dengan file user profile.bat. Jadi ketika kita mengeksekusinya di directory atau folder yang berbeda, itu dia tetap akan berhasil mengambil file header token ini. Ada yang terlupa, yaitu kita belum mengimport file db.js dari folder model dan simpan ke dalam variabel db. Saat kita mengakses endpoint profil, maka dia bisa keluar karena token yang kita gunakan yang sudah kita sematkan di file header token ini adalah hasil dari kita login sebelumnya dengan akun user. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses endpoint user password, di mana kita menggunakan header JSON dan header token yang kita sudah login dengan akun user, bukan admin atau super admin. Dan bodinya adalah sebuah objek JSON yang ada di file password.json yang saya set seperti ini, di mana properti password menggunakan nilai bukan rahasia. Kita eksekusi, kita trigger file bat user passwordnya, contoh user password, dan berhasil. Kalau kita login dengan akun user yang sebelumnya, harusnya dia gagal dan password salah sesuai dengan yang sudah kita ubah passwordnya. Kalau kita ganti dengan bukan rahasia, kita coba login, maka dia berhasil menggunakan password yang terakhir di update. Ini tokennya kita salin dan kita tempelkan ke dalam header tokennya. Kita coba akses endpoint yang tidak berhak diakses. Untuk endpoint user list ini hanya bisa diakses oleh admin dan super admin. Sedangkan token yang kita gunakan adalah token user, akun user. Kita coba akses, contoh user list but enter, dan permintaan tidak valid karena kita menggunakan token dari akun user dengan kasta user. Selanjutnya kita coba login menggunakan akun admin, yaitu Joko admin. Kita ubah bat filenya menggunakan akun admin. Simpan, kita coba login ulang dengan file batnya dan kita berhasil masuk dengan menggunakan token yang terakhir. Kita tempel di header tokennya dan kita akses ulang endpoint user listnya. Terdapat masalah, coba kita cek dulu, ternyata ada field edit yang belum saya tambahkan. Saya coba ulangi dan ini sudah berhasil dengan menampilkan list user yang memiliki kasta user. Selanjutnya akun admin akan mengakses endpoint yang tidak boleh diakses oleh
admin, yaitu admin list. Kita masih menggunakan token dari user dengan kasta admin, kita coba akses endpoint admin list. Dan permintaan juga tidak valid. Untuk akun super admin, saya menggunakan user ID-nya adalah Joko Super, dan kita ganti bodinya menggunakan akun super. Kita coba login ulang, dan tokennya kita salin dan tempel ke header token. Kemudian kita coba akses ulang admin list-nya, dan berhasil. Dia menampilkan, oh ini ada yang tidak pas. Ini pada query-nya kastanya sama dengan, bukan tidak sama dengan. Kita coba jalankan ulang npm start-nya, dan kita lihat endpoint admin list, dan dia baru benar. ID penggunanya adalah Joko admin. Karena yang di list adalah semua akun dengan kasta admin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kode program akan saya upload ke GitHub, dan tautan source code bisa dilihat di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan maupun usulan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat.